warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Podcast Kebangsaan episode 3. Ruang ngobrol santai bareng kami, para CASN Muda Kementerian PU. Hari ini masih bersama teman-teman CASN Muda dari Kementerian PU nih, yang akan ngobrol-ngobrol soal pengalaman dan pembelajaran selama Agenda 1 Latsar CPNS. Dari mulai wawasan kebangsaan, isu-isu strategis, teknik analisis, sampai aksi kecil yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bela negara yang pastinya bakal seru banget. Sebelum itu kita bakal sapa dulu nih narasumber kita. Ada Mbak Dana. Halo Mbak Dana. Oh, Ada Mas Deva. Halo Mas Deva. halo, Ada Mbak Laras. Halo Mbak Laras. halo semua. Ada juga Mbak Diaz. Halo Mbak Diaz. Hai. Dan ada Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo Mbak. Dan juga ada Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Sorry, boleh di-cut dulu nggak? Ini tadi Mas Aris. Oke, oke. Untuk podcast kali ini kayaknya cocok ya buat kalian semua, para penonton yang juga sedang berproses untuk menjadi ASN. Yuk langsung aja kita mulai. Masuk di segmen pertama. Di hari pertama kemarin kita udah banyak dapat materi nih soal wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau menurut kalian, ada nggak sih materi yang menarik banget di hari pertama? Yang awalnya kalian pikir materi ini tuh susah untuk dipahaminya, tapi setelah mendapatkan materinya, kalian jadi ngeh nih tentang materi ini. Ada yang mau berpendapat? Kalau izin menjawab ya Mbak, waktu hari pertama kita bahas soal sejarah kebangsaan, khususnya yang aku ingat tuh tentang etis politik. Awalnya aku pikir cuma bagian dari sejarah kolonial yang teoritis, tapi waktu dijelasin aku mulai paham bahwa kebijakan itulah muncul bibit-bibit kesadaran nasional. Dari situlah lahir kaum intelektual yang kemudian berani memperjuangkan kemerdekaan. Dan yang bikin aku ngeh banget adalah ternyata kita ini hidup di masa hasil dari perjuangan panjang itu. Jadi pas dibilang kita mewarisi hasil perjuangan para pendahulu, itu bukan cuma kalimat penyemangat, tapi realita. Sekarang kita punya tanggung jawab untuk nerusin perjuangan itu. Walaupun bentuknya bukan lagi perang, tapi kontribusi nyata sebagai ASN. Mungkin ada tambahan dari Mbak Laras? Kalau aku soal bela negara sih, pas awal agenda awal itu kan kita dikasih tahu ya materi apa aja yang bakal kita pelajari. Nah, salah satunya itu bela negara. Aku pikir awalnya bela negara tuh tentang teknis gimana nanti pas kita bela negara sama militer gitu. Ternyata setelah baca modulnya, dengerin materinya, dan ngerjain tugas-tugasnya, baru ngeh ternyata bela negara itu nggak melulu kayak gitu. Bisa juga dari gimana kita menjalankan tugas kita sebagai ASN dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau menurut kalian kenapa sih wawasan kebangsaan dan bela negara ini penting dan kita harus ngerti? Kalau menurut Mbak Dana? Kalau menurut aku keduanya emang perlu dipahami sih, karena keduanya merupakan landasan penting untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kedaulatan Indonesia. Wawasan kebangsaan membantu kita memahami jati diri bangsa, nilai Pancasila, serta tujuan bernegara, sehingga kita bisa bertindak dan bersikap sesuai kepentingan bersama. Sedangkan bela negara bukan hanya soal angkat senjata tadi, tapi mengenai mental, kesadaran, dan kontribusi positif kita ke negara. Dengan memahami keduanya, kita akan lebih siap menghadapi tantangan ke depannya, mencegah perpecahan, dan memastikan pembangunan dalam segala bidang berjalan demi kemajuan bangsa. Oke, menurutku juga sama ya setelah mendapatkan materi itu, saya juga jadi lebih paham tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Kita juga harus mengerti soal keduanya ini karena kita bukan hanya pekerja administratif, tapi juga kita sebagai pelayan publik yang memiliki peran sebagai perekat bangsa. Apa yang kita kerjakan itu harus punya landasan nih dan juga mengutamakan kepentingan negara.
Sebagai CASN, saya pun menyadari bahwa setiap keputusan, layanan, dan kebijakan yang kita buat nih akan berdampak langsung terhadap rakyat. Dengan memahami, dengan paham wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa, kita jadinya ngelakuin pekerjaan itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian pada bangsa. Jadi wawasan kebangsaan dan bela negara itu bukan hanya sekedar teori, tapi pondasi utama kita untuk melangkah sebagai ASN. Dan semakin kita paham, semakin terasa tanggung jawab yang kita pikul. Nah, sekarang kalau kita udah ngerti maknanya, udah ngerti pemahamannya, tentu kita sebagai CPNS ini perlu dong untuk menerapkan nilai-nilai bela negara tadi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cocok nih sama pertanyaan selanjutnya, yaitu pas belajar nilai-nilai bela negara, ada nggak sih yang bikin kalian ini ngerasa kita nih sebagai CPNS perlu banget untuk ngelakuin ini? Ada yang mau berpendapat? Mohon maaf, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Pemahaman tentang bela negara sangat penting bagi CPNS karena mereka akan menjadi bagian dari aparatur negara yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan stabilitas bangsa. Beberapa alasan mengapa CPNS harus memahami bela negara. Yang pertama, tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. CPNS bertugas melayani masyarakat. Pemahaman bela negara memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga panggilan moral dan kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Pemahaman bela negara menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menjaga integritas dan etika dalam birokrasi. Bela negara bukan hanya soal fisik atau militer, tetapi juga dalam bentuk menjaga integritas, mencegah korupsi, dan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan efektif. Yang keempat, kesiapan menghadapi ancaman non-militer. CPNS harus memahami bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk perang, tetapi juga bisa berupa disinformasi, radikalisme, separatisme, dan ancaman ideologis lain. Pemahaman bela negara membantu mereka bersikap tanggap dan waspada terhadap hal-hal tersebut. Yang kelima, sebagai wujud implementasi nilai Pancasila. Bela negara adalah implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila. CPNS yang memahami bela negara akan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas kedinasan. Yang keenam, menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, CPNS yang memahami pentingnya bela negara akan bekerja untuk menjamin sistem tetap berjalan stabil dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa. Mic-nya Mbak Moderator. Mohon maaf sebelumnya. Ini untuk jawaban Mbak Kiki mantap banget ya, sangat berisi dan sangat memahami tentang materi di agenda 1 tadi. Jadi ASN itu bukan cuma soal absen dan kerja administrasi ya ternyata, tapi bagian dari sistem yang menjaga Indonesia tetap kuat dan bersatu. Keren banget nih penjelasannya. Oke, langsung kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu di hari kedua. Di hari kedua ini kita udah bahas soal isu-isu kontemporer. Kedengarannya sih berat ya, tapi pasti gak kalah menarik nih penjelasannya. Kalau menurut kalian, jika disuruh milih salah satu isu yang paling urgent untuk negara kita sekarang nih, kalian bakal pilih isu apa? Ada yang mau menjawab? Aku duluan ya. Kalau menurut aku isu yang paling urgent dan terkini di negara kita itu trust issue ke pemerintah. Karena dari menurunnya kepercayaan rakyat ke pemerintahan tuh memunculkan berbagai gerakan perlawanan sebagai bentuk reaksi kayak misalnya yang tren Indonesia gelap, terus kabur aja dulu, terus tren mending lapor ke Damkar aja,
Terus juga ada no viral, no justice. Dan yang paling baru nih, tren masang bendera One Piece bersamaan dengan bendera merah putih ya kan. Nah, dari gerakan-gerakan ini tentu akan menimbulkan perpecahan antara kubu yang mendukung dan yang tidak mendukung sama gerakan ini. Kemudian yang paling penting juga, kalau sama pemerintah aja kita nggak percaya, gimana seluruh negara ini mau bersatu untuk memajukan bangsa gitu. Ada yang mau berpendapat lagi? Ada pendapat lain? Ini Mbak, saya juga mau berpendapat. Silakan Mbak Dinda. Nih, kalau menurut saya, selain yang tadi udah disebutin sama masalah tentang hoax itu masih sering nih terjadi di masyarakat. Misalnya aja, sering banget beredar informasi-informasi negatif atau pembohongan-pembohongan di WhatsApp yang masih sering kita lihat. Misalnya di banyak link-link yang link-link misalnya harus kita add, harus kita tambahkan, nanti bisa kita baca. Nah, tapi padahal itu sebenarnya pembohongan, karena orang-orang sudah tergiur dulu nih dengan misalnya hadiah 100 juta. Dan biasanya isu-isu hoax ini juga sering banget terjadi di tahun-tahun politik. Misalnya di tahun 2024, banyak sekali isu-isu hoax untuk menjatuhkan salah satu lawan politiknya. Oke, dari banyaknya isu-isu yang udah disebutkan tadi nih, kan masih banyak lagi isu-isu lainnya. Gimana ya caranya kita ini sebagai ASN ini bisa peka dengan masalah-masalah tersebut? Ada yang mau menjawab? Ini saya mau jawab lagi nih Mbak. Kalau menurut saya, gimana sih caranya agar isu-isu masalah-masalah ini bisa peka nih para ASN? Nah, ASN-ASN seperti kita nih adalah ASN-ASN generasi muda yang kebanyakan sudah di generasi Z. Generasi Gen Z. Nah, masalah-masalah nih yang sering kita hadapi, kita bisa cari nih, misalnya di sosial media ya, karena pasti banyak sekali muncul berita-berita hype. Tapi di lain sisi kita harus mencari tahu nih, berita hype yang ada ini sudah benar atau tidak. Misalnya nih di FYP TikTok, banyak kan dari kita yang cuman nonton TikTok tuh untuk scroll di TikTok itu informasi-informasi itu banyak sekali. Nah, dari informasi-informasi itu kita bisa cari menggali nih informasi itu benar atau tidak dengan cara kita juga mencari informasi-informasi lain di platform-platform berita online, Instagram dan X. Dan juga orang-orang di sekitar yang memang lebih tahu daripada kita. Oke, Mungkin setuju dari Mbak banget Ayu. nih. Ya, setuju banget nih saya sama Mbak Dinda. Caranya supaya kita bisa peka itu pasti diawali dengan rutin membaca ya dan mengikuti berita-berita yang ada. Tapi tetap selain membaca kita juga harus pintar-pintar pilih berita yang terpercaya. Selain itu, selain kita bisa keep up sama berita-berita yang lagi hits nih yang sekarang beredar, kita juga bisa peka sama masalah-masalah itu dengan cara ikut forum diskusi, baik secara internal ataupun di komunitas profesi. Atau gini deh, sesimpel kita diskusi sama atasan, supaya setelah kita tahu apa isu kontemporernya, kita tuh bisa langsung berkontribusi juga untuk memperbaiki isu tersebut. Jadi, peka itu emang harus dimulai dari kesadaran ya, buat cari tahu, bukan cuma menerima informasi mentah-mentah. ASN itu harus cek fakta, bukan cuma cek FYP aja. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kalau kalian dikasih kesempatan, kalian pengen ikut kontribusi apa nih terhadap salah satu isu besar yang kalian pelajari? Saya akan coba pertanyaan ini. Bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan dari yang sederhana namun berdampak luas, yaitu pertama, edukasi dan kesadaran. Caranya, menggunakan media sosial, membuat konten seperti video, tulisan, atau diskusi dengan teman dan komunitas. Yang kedua, mengurangi jejak karbon pribadi, yaitu kurangilah penggunaan kendaraan pribadi, hemat listrik, konsumsi produk lokal, kurangi plastik sekali pakai. Yang ketiga, terlibat dalam aksi sosial atau komunitas. Dengan bergabung dengan komunitas seperti Lindungi Hutan, Greenpeace Indonesia, atau WLHI. Yang keempat, advokasi dan partisipasi publik. Caranya ikut petisi, kampanye digital, hadir di forum publik, atau menyuarakan aspirasi melalui kanal yang tersedia. Dan yang terakhir, kita bisa inovasi dan solusi
praktis, yaitu membuat startup pengelolaan sampah, desain produk ramah lingkungan, atau sistem irigasi hemat air untuk petani. Wah, sangat menarik banget nih ya ide-ide dari Mbak Kiki, mulai dari edukasi sampai inovasinya. Lanjut kita masuk ke segmen ketiga nih teman-teman. Yaitu di hari ketiga ini kita udah belajar tentang hal yang lebih dalam lagi nih, yaitu masuk ke ranah digital dan identitas kebangsaan. Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menurut kalian hal yang dipelajari di hari ketiga ini yang menarik tuh, paling menarik menurut kalian tuh apa sih? Ada yang mau berpendapat? Oke, aku coba berpendapat ya, Kak. Jadi, jujur, kalau menurut aku sih yang paling menarik di hari ketiga tuh waktu kita bahas soal yang namanya algoritma kebangsaan. Istilah ini cukup baru sih menurut aku, dan ternyata maknanya dalam banget. Intinya tuh kayak resep bikin warga negara yang ngeh gitu, sama nilai kebangsaan, identitas nasional, sampai tindakan nyatanya sebagai ASN. Aku juga jadi sadar, ternyata zaman sekarang tuh bukan cuma soal pinter kerja doang, tapi juga soal gimana caranya kita sebagai ASN muda jadi pelopor relasi kebangsaan di dunia digital. Bayangin aja kayak media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, itu bisa banget loh jadi tempat kita nyebar nilai-nilai Pancasila. Yang fun dan bukan yang kaku-kaku gitu. Terus nilai-nilai seperti gotong royong, inklusivitas, sampai ke peloporan itu juga bisa ditekanin banget. Jadi bukan cuma diajarin harus A, B, C, tapi kita juga diajak buat refleksi. Aku mau kontribusi apa ya buat negeri ini? Itu sih yang menarik buat aku. Jadi kesimpulannya, hari ketiga itu semacam tamparan halus buat kita yang kadang lupa kalau jadi ASN itu bukan cuma kerja, tapi juga jaga nilai-nilai bangsa. Dan yes, itu bisa dimulai dari hal sekecil konten positif kita di media sosial gitu. Betul banget ya Mas ya, sekarang kan banyak banget konten-konten sosial media. Nah, sekarang aku mau tanya nih, menurut Mbak Lara selaku Gen Z nih sebagai anak muda, pernah nggak Mbak ikut campaign yang secara langsung ataupun secara online di media sosial gitu? Ada cerita atau pengalaman? Kebetulan aku pernah banget ikut campaign, bukan ikut doang malah mengadakan campaign tentang hoax. Jadi sebenarnya eh, dulu sih nggak ngerti ya kalau ini ada hubungannya dengan kebangsaan, tapi dari agenda ini kita pelajari jadi tahu ternyata penanganan hoax ini juga salah satu gerakan kebangsaan dari kita. Nah, kalau boleh izin cerita dulu sedikit. Jadi proyek campaign itu sebenarnya dari dosen yang diserahkan ke mahasiswa. Nah, melalui campaign itu aku dan teman-teman mensosialisasikan tentang apa itu hoax, kemudian cara mendeteksinya, dan juga cara melaporkannya. Cukup menantang pas mengadakan campaign itu karena kita nyiapin semuanya dari awal, benar-benar dari materi apa yang mau disampaikan, nentuin target campaignnya siapa, kemudian sekolah mana aja yang mau kita datengin. BTW target kita itu adalah remaja yang sudah aktif pakai gadget, makanya kita ambilnya anak-anak SMA gitu. Makanya kita ke sekolah-sekolah. Kemudian semua itu dibuat dalam bentuk proposal yang approval-nya sama dosen juga. Jadi lumayan deg-degan karena ini idenya dosen, kalau eksekusinya jelek kan malu-maluin mereka ya. Tapi seru banget karena bisa datang ke banyak SMA-SMA di Semarang dan juga jadi tahu kalau ternyata masih banyak banget remaja-remaja yang belum ngerti hoax itu. Wah, seru banget ya pengalaman Mbak Laras nih bisa langsung turun ke lapangan dan ikut dan melakukan gitu loh campaign digital tersebut. Ternyata Mbak sudah berkontribusi dari lama ya sebelum menjadi CPNS ini. Ngomong-ngomong tadi kan kita sempat singgung ya tentang algoritma kebangsaan. Menurut kalian dari saat kita melakukan algoritma kebangsaan itu tantangan terbesarnya tuh apa gitu? Adakah yang mau berpendapat? Izin menjawab ya, kalau dari aku pribadi ya tantangannya justru dari dalam diri sendiri. Kita tahu kok nilai-nilainya kayak cinta tanah air, saling menghargai, kerjasama. Tapi pas prakteknya terkadang kita suka lupa. Apalagi kalau udah masuk ke rutinitas kerja yang padat. Idealisme itu bisa luntur kalau nggak dijaga. Lingkungan juga punya peran besar. Kadang kita udah berusaha disiplin, transparan, tapi kalau di lingkungan sekitar belum satu frekuensi, itu bisa bikin kita jadi ragu atau malah ikut-ikutan. Tapi aku percaya, kita tetap bisa mulai dari hal kecil, misalnya datang ke kantor tepat waktu, saling bantu antar unit,
sesama teman, dan jujur atau transparan waktu bikin laporan. Itu kelihatannya sepele, tapi sebenarnya juga bagian dari algoritma kebangsaan. Kalau semua dimulai dari diri sendiri, efeknya bisa terasa ke satu tim, bahkan satu instansi. Setuju banget nih Mbak Dias, tantangan terbesarnya emang bukan teori ya, tapi konsistensinya. Tapi justru dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan rutin nih bisa jadi budaya positif yang nular ke sekitar. Semoga kita semua bisa selalu konsisten ya dalam melakukannya. Masuk ke hari keempat, yaitu hari ini. Tadi kan di pembelajaran hari keempat kita udah dapatkan materi nih tentang topik yang sifatnya lebih teknis, tapi krusial banget, yaitu teknik analisis isu. Ini penting banget karena ini akan menjadi bekal kita saat nanti menjalankan aktualisasi di instansi. Berdasarkan apa yang udah dipelajari tadi di hari keempat, teknik analisis isu yang baik itu seperti apa ya gambarannya? Ada yang mau menjawab, teman-teman? Oke, mungkin aku coba jawab ya. Jadi kalau kita ngomongin teknik analisis isu yang baik, sebenarnya yang penting dalam teknik analisis isu itu bukan cuma tahu masalahnya aja sih, tapi juga kenapa masalah itu terjadi, seberapa penting buat diselesaikan, dan gimana untuk cari jalan keluarnya. Biasanya prosesnya tuh dimulai dari identifikasi isu dulu, atau istilahnya environmental scanning. Setelah itu isunya disaring, dan selanjutnya masuk ke bagian yang paling seru, yaitu ngulik akar masalahnya. Bisa pakai problem tree, fishbone diagram, atau 5 why analysis. Dan terakhir baru deh kita cari solusi mana yang paling efektif, mana yang paling gampang dijalanin, dan mana yang paling hemat biaya gitu sih. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kalian ngerasa lebih cocok pakai teknik problem yang mana? Apakah teknik problem tree, fishbone, atau yang 5 whys? Kenapa? Ada yang mau menjawab? Kalau aku prefer ke fishbone diagram sih, karena secara visual lebih mudah dipahami. Kita tinggal masukin masalah di kepala ikannya dan penyebabnya nanti dijabarkan di setiap durinya. Lalu bisa mencakup berbagai sudut pandang, karena biasanya setiap duri itu mencerminkan satu kategori penyebab, kayak man, method, mesin, material, measurement, dan environment. Atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, sehingga bisa dianalisis lebih menyeluruh. Dan kita bisa menemukan akar masalahnya dengan sistematis, karena penyebab-penyebab tadi kan udah dikelompokkan nih. Kita bisa dengan mudah menentukan prioritas penanganannya nanti mau gimanain. Kalau yang lain ada ya, oke, terima kasih Mbak Dana. Kalau yang lain ada yang pakai metode lain selain yang fishbone diagram? Kalau tadi Kak Dana lebih cocok pakai fishbone diagram, kalau aku sih lebih prefer pakai teknik problem tree sih. Jadi karena menurut aku teknik ini tuh ngebantu banget buat ngelihat masalah secara utuh dari akar penyebab sampai ke dampaknya. Kayak lagi ibaratnya nanam pohon gitu. Tapi kebalik, kita ngupas dari akar, batang sampai ke cabang-cabangnya yang nunjukin akibatnya. Misal, kalau kita ngomongin masalah banjir gitu ya, problem tree ini tuh ngebantu aku buat mecah satu masalah besar jadi beberapa direct causes dan indirect causes. Lalu naik ke atas buat lihat apa akibatnya. Jadi nggak akan asal kasih solusi nih, tapi benar-benar ngerti struktur masalahnya dari dasar. Selain itu, tampilannya juga visual banget dan intuitif menurut aku. Cocok buat orang yang suka mikir pakai alur logika bertahap. Kita bisa mapping permasalahan utama di tengah, terus ngebangun akar-akar penyebab di awalnya, dan lihat efek dominonya ke atas. Ini bikin diskusi lebih hidup juga sih kalau kita ngerjain pas bareng tim gitu. Wah, menarik banget ya. Ternyata setiap narasumber di sini punya pilihannya masing-masing. Tapi tetap ya teknik ini, setiap tekniknya punya keunggulan masing-masing, tergantung kita mau mengulik masalah yang seperti apa dulu, dari sisi mana dulu. Yang penting hasil akhirnya bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, kalau kita udah tahu nih apa itu teknik analisis isu, terus kita mau pilih yang mana, tantangan terbesar dalam mengasah kemampuan berpikir kritisnya itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Dinda mau menjawab? Ini Mbak, saya mau jawab. Menurut saya nih, tantangan terbesarnya adalah biasanya kita cenderung hanya mencari-cari informasi yang sesuai dengan pendapat kita dan cepat sekali mengambil kesimpulan tanpa mencari informasi dari banyak sumber dan banyak sisi. Selain itu, kita selalu kurang waktu dan kesabaran untuk mencari banyak informasi yang mengasah kita berpikir kritis. Yang ketiga, pola pikir tetap seringkali malas untuk mengembangkan pola pikir yang dimiliki. Padahal, jika sering dikembangkan pola pikir
kita akan berkembang dengan matang. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya, di mana kita tahu nih di Indonesia sendiri, di saat kita berpikir kritis, orang-orang akan menganggap kita sok tahu, kita sok pintar, dan lain sebagainya. Apalagi di saat kita berpikir kritis yang berbeda dengan pendapat orang lain nih. Biasanya kita akan makin sering sekali dihujat dengan banyak pikiran mereka yang kok kamu sok tahu, kok kamu beda sih dengan kita, kamu tuh salah, dan lain sebagainya nih. Wah, ini relate banget sih ya. Kadang yang bikin kita nggak berkembang itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita malas keluar dari zona nyaman pikiran kita. Tapi inilah saatnya kita mulai berani untuk buka perspektif baru biar hasilnya luar biasa. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita ini udah panjang banget, tapi jujur ini tuh penuh banget sama refleksi dan insight yang berguna. Agenda satu ini mulai dari hari pertama sampai hari keempat tuh bukan cuma sekedar materi pelatihan ya ternyata. Tapi inilah titik awal kita untuk refleksi siapa diri kita dan kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Terima kasih buat waktu dan insight-nya para narasumber. Ini sangat-sangat obrolan yang sangat berisi ya. Semoga makin semangat jadi bagian dari perubahan di PU dan Indonesia ke depannya. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa share episode ini kalau menurut kalian episode ini bermanfaat. Dan stay tune terus buat obrolan seru lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, karena masa depan Indonesia kita semua yang bentuk. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.